Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian ada beberapa sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalaulah jenengan masih ada, jenengan masih hidup, jenengan masih gesang, jenengan wonten teng alam dunya, nek ono urusan yang muncul, kalau ada persoalan yang timbul, kami langsung bertanya pada panjenengan. Dan panjenengan langsung memberikan pencerahan, penjelasan, memberikan contoh kepada kita sehingga tidak ada khilafiyah di antara kita." Ketika Gusti Kanjeng Nabi tesih gesang, tesih hidup. Sahabat bertanya, "Lau mangke nanti kalau panjenengan sudah tidak ada, kalau panjenengan era Kanjeng Nabi wis ora ono, nek ono masalah, nek ono urusan, kepada siapa kami bertanya? Kepada siapa kami minta nasihat? Kepada siapa kami minta pencerahan?" Ditanya demikian, kemudian Rasulullah menjawab, "Kalau nanti saya tidak ada, kamu minta nasihatlah kepada sesuatu yang diam dan kepada sesuatu yang berbicara." Dijawab gini, para sahabat tekok meneh, opo kuwi sing dimaksud yang diam, opo kuwi sing dimaksud yang berbicara. Maka kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kita, yang dimaksud sesuatu yang berbicara adalah Al-Quran. Jadi panjenengan urip nang alam dunya awake dhewe pengen selamat urip nang alam dunya, pengen selamat urip nang dunya lan akhirat, kudu seneng takon karo Al-Quran. Al-Quran itulah sesuatu yang dimaksudkan yang berbicara. Arep dadi apa wae, Al-Quran memberikan tuntunan nyun sewu. Jenengan sing dadi tentara, jenengan sing dadi polisi, ya Al-Quran nuntunke dadi tentara sing apik, dadi polisi sing apik. Ben keapiane dadi tentara, keapiane dadi polisi bukan saja bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi ibadah di akhirat. Amin Allahumma amin. Bukan hanya profesi tentara dan polisi nyun sewu. Jenengan sing pengen jadi pemimpin, apakah mungkin menjadi ketua RT? Kan pemimpin ya. RT apa? Betul. Insya Allah kemarin saya dengar berita dari Pak Dendi, jabatan ketua RT akan dinaikkan sejahteraannya menjadi 1 juta. Alhamdulillah. Kalau nggak keliru loh, saya dengar pernyataan dari Pak Wali Kota demikian. Alhamdulillah, semoga nanti dinaikkan terus menjadi di atas UMR. Syukur-syukur menjadi pendapatan profesional. Kenapa jabatan RT perlu menjadi jabatan profesional kesejahteraannya? Karena survei membuktikan jadi ketua RT itu rebutan. Gitu betul? Rebutan apa? Rebutan megah. Rebutan moh. Rebutan Joko Indo, rebutan menghindar. Nah, mudah-mudahan itu adalah amanah. Jadi amanah apapun ada di tuntunan dalam Al-Quran. Mulai menjadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi camat, boleh camat atau wali kota, bupati, dure bupati, wali kota, gubernur, dure gubernur, presiden. Jadi pemimpin pejabat apapun semuanya sudah diatur dalam Al-Quran agar kita sadar bahwa pimpinan jabatan adalah amanah. Maka tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh menyalahgunakan jabatan karena itu adalah amanah. Itu pun digariskan, diajarkan dalam Al-Quran. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan profesi-profesi yang disebutkan tadi, mungkin menjadi pedagang. Al-Quran pun ngajarno karawe dewe, yang jadi pedagang pun jadilah pedagang yang baik. Bahkan pedagang yang baik itu hampir disetarakan, hampir disejajarkan dengan orang-orang yang sekarang sedang berjibaku berjuang memenuhi panggilan Allah, yaitu haji. Al-hajju mabrur raisal jazailal jannah. Disetarakan orang yang dagangnya apik, wong sing dagangnya bener, baingul mabrur daholal jannah. Wong sing dagangnya apik, wong sing dagangnya mabrur itu dijamin masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang mungkin tidak berprofesi di pemerintahan, yang berversi swasta, monggo sing produk dagang dagangnya sing apik.
sing dadi pedagang dagange sing bener. Nek nimbang kok dhewe ora diluwihi, nek nimbang kok pembeli kok koncone ora dikurangi. Al-Qur'an ya wis ngajarke. Bahkan saking begitu besarnya manfaat dagang sampai Rasulullah matur ada 10 pintu rezeki, 9 diantaranya itu di perdagangan. Jadi panjenengan yang pengen sugih dagang. Muga-muga dagangnya dagang tenanan, ora dagang tanda tangan. Ini bahaya nih, datang tanda tangan menjadi bahaya dunia dan akhirat. Oleh karena itu panjenengan menawi dagangannya mabrur, dagangannya benar, insya Allah nanti pahalanya surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang dagangnya mabrur itu dijamin masuk surga? Ternyata wong dagangnya abot, wong dagangnya angel, nyun sewu, apalagi dagang hewan. Karena kebetulan si ngomong dia sampai hari ini masih dagang hewan. Saya sampai hari ini masih melantik wedhus, masih melantik sapi. Survei membuktikan pembohong yang paling besar, pembohong yang paling banyak adalah dagang hewan. Saya ulangi, ini ujian. Para ahli fikih hampir semuanya pedagang. Para nabi semuanya pedagang. Tapi nek dagangnya apik, insya Allah menjadi jembatan menuju ke surga. Amin Allahumma amin. Contoh, jenengan atau layam miring pasar. Urung ana sing ngenyang wae wis ngomong, iki mau dinyang 20.000 ora takekno. Wis nggo sampean ora apa-apa tak kurangi 1.000, 19.000 wae. Logikane pedagang waras napa mboten waras niku? Ditawar 20.000 ora dekekno, malah dekekno 19.000, padahal ya ora ana sing nawar. Apalagi pedagang hewan itu biasanya pada umumnya nyusul gampang supata, ngerti supata? Gampang supata dan lain sebagainya. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Insya Allah saya mengenal Mas Agus ini kurang lebih 5 tahun yang lalu, karena saya pindahan dari Palembang. Sebelum Mas Agus menjadi salah satu inisiator berdirinya masjid, betul nggih? Di samping bapak-bapak yang lain, salah satunya adalah beliau. Sebelum ada masjid ini, selalu biasanya ketemu maghrib isya itu di Muhajirin. Kalau subuh hari Ahad, subuh hari Sabtu, biasanya bertemu di Muhajirin. Luar biasa. Sampai beliau bersama-sama panjenengan bersama-sama membangun masjid, dan insya Allah kita semua menjadi saksi bahwa Mas Agus ini insya Allah husnul khotimah. Maka nasihat yang kedua, kata Kanjeng Nabi, di samping kita minta nasihat kepada sesuatu yang berbicara, maka minta nasihatlah kita kepada sesuatu yang diam. Apa itu yang diam? Yang diam adalah jenazah. Yang diam adalah mayit. Setiap kematian seseorang pada dasarnya itu adalah nasihat bagi kita semua yang masih hidup, bahwa suatu saat nanti kita pun akan sama seperti beliau-beliau yang sudah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu merupakan suatu nasihat, maka disunahkan bagi kita semua ketika panjenengan melintasi depan makam, jenengan ketemu wong meninggal dunia, suruh mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan melampah melewati kuburan, suruh mengucapkan salam, minimal assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu sunnah nek panjenengan melaku ketemu kuburan mestine dialonkan kendaraannya, nek nganggo mobil dibuka kacanya, dilambaikan tangannya seperti orang mau tawaf, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Opo Pak Yai, Pak Ustad, opo sing ngucap salam kuwi sing nang kuburan padha krungu? Nyuwun sewu, wong sing wis meninggal dunia, wong sing nang alam kubur luwih awas daripada wong sing esih urip. Dan orang-orang yang sudah di alam kuburan, mereka menjawab salam kita, dan kebetulan panjenengan diparingi nikmat mboten midanget jawabane salam. Jadi ampun kawatos menawi jenengan salam niku salame dijawab.
Mung jenengan diparingi nikmat mboten mireng jawabane salam. Nopo ibu-ibu pengen nikmate dikurangi dicabut, pas lewat kuburan jenengan mireng jawabane salam? Urun. Nek jenengan nikmat mireng nikmat mboten mirenge dicabut, kemudian jenengan lewat kuburan kok krungokno jawabane salam, insyaallah ora usah nunggu malam Jumat. Ora usah nunggu malam Jumat kliwon, ora usah nunggu malam Jumat kliwon udan gerimis udan, misalnya nggih. Awan-awan lah jenengan jam 10 dino Ahad lewat kuburan jenengan, wah jarene nek lewat kuburan kan ngucapke salam, jenengan praktek assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba ono sing jawab waalaikumsalam. Kira-kira jenengan buyuten napa kepoyuh napa malah resowo opo iso pingsan. Tapi yakinlah salamin jenengan itu dijawab. Karena memang ada salam yang harus dijawab, ada salam yang tidak perlu dijawab, ada salam yang justru malah menjadi haram dijawab. Dengan sholat imamnya merdu, Pak Anas mana orang itu? Oh, misalnya lah Pak Ustadz Rois jadi imam misalnya, dengan semangat berpengajian, rampung sholatnya assalamualaikum warahmatullah, jenengan kopak rame-rame jawab waalaikumsalam, malah jadi sholatnya guyon batal. Itu salam sing ora perlu dijawab. Salam nang kuburan salam sing dijawab, sing jenengan boten midanget jawabane. Salam sehari-hari sing ngucapkan salam duluan sunah, sing menjawab salam hukumnya wajib. Dan itu kewajiban sesama muslim. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu adalah nasihat bagi yang masih hidup, perlu neopo. Bahkan Kanjeng Nabi sampai ngendika, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pandai menghitung matematika. Tiap malam apa tuh saya nggak paham. Tiap malam apa? Kan banyak tau belajar matematika sekarang. Malam apa? Itu definisi nih lah. Waduh sudah merajalela. Meraja itu kuoso, lela itu lali. Meraja lali sekarang pendewera. Rojo ora lali we kadang sewenang-wenang. Opo meneh rajane lali. Akhirnya opo? Ya betul sewenang-wenang. Jalur Empu Sendok sampai Gedawang iso no 4 bakul kaya ngono ya. Jalur SD Budak Payung sampai Gedawang ono 6 bakul kaya ngono, Pak. Lho Pak Ustaz ngerti. Ya aku iso bedakno di bakul pulsa kalau bakul nomor aku yo paham. Mosok ora iso bedakno di bakul nomor di bakul pulsa. Tulisannya podo angka, iya podo angka, tapi beda. Nah, itu adalah nasihat. Bagaimana dengan nasihat itu kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perjalanan yang paling jauh, perjalanan yang paling lama, perjalanan yang perlu banyak bekal adalah perjalanan menghadap Allah. Jenengan nate nderek nomor jenis ziarah misalnya. Walaupun bisa dibosi Pak Munanti misalnya loh, dibosi bisa misalnya. Wis ngerti perjalanannya hanya wis lah, hanya sampai Tuban saja misalnya. Aku rugi bijak masalahnya. Hanya sampai Tuban saja. Walaupun bisa gratis, jenengan gawa sangu betul. Tetap gawa sangu, walaupun wis bisa gratis, mangan sedino ping 3 disiapkan, yakin jenengan tetap gawa sangu. Bahkan orang duwe duit pun tetap diewangi utang. Kenapa? Arep bepergian. Itu lunga sing jelas mulie. Lunga 2 dina, lunga 3 dina sudah jelas pulang. Iku wae diewangi golek duit. Orang duwe duit diewangi utang. Lho iki jenengan perjalanan menuju Allah, perjalanannya dawa panjang suwe, sing kudune nggawa bekal akeh. Tapi ono kesempatan nyiapkan bekal podo ora gelem bekal. Padahal bekalnya ora perlu nggawa pisang godhog mboten. Ora perlu nggawa pisang ambon ora perlu. Tapi nek jenengan duwe pisang godhog akeh, duwe pisang ambon akeh, iku ya iso nggo bekal. Syaratnya pripun? Kirim nang panti asuhan. Ki mboten?
Jenengan duwe beras akeh ndenggo sego akeh ora iso digawa nang kuburan. Pesen karo bojone kok dilali yo. Pisang kelangenanku, pisang kepok pipit misalnya. Nanti nek aku dikubur gawakno pirang tandan. Mau tiap malam Jumat seleh kon nang dhuwur tangane tak munggah ngerang nggih ngono. Iso? Ora iso. Tapi nek jenengan duwe gedang akeh nang kebon, duwe jeruk akeh nang kebon, iso dadi bekale panjenengan, mung jenengan ora iso nggawa dhewe. Justru urusan akhirat iso nek dititipno, nek urusan dunia dititipke malah ora nyampe. Tapi nek urusan akhirat dititipno malah nyampe, digawa dhewe malah ora iso. Oh, piye iki maksude? Nek awake dhewe yakin bahwa menghadap Allah itu bekale kudu oke, amal jariah kudu oke, jenengan ora iso nggawa dhewe tapi iso dititipno. Nang ndi? Nang pembangunan masjid. Monggo, mungkin masjidnya belum sempurna, perlu penyempurnaan, disengkuyung bareng-bareng. Mosok aku nyumbangi nang masjid terus, aku pengen nyumbangi di luar masjid, monggo. Pantai asuhan banyak, yayasan banyak, aku yang duwe. Dengan dititipkan itu menjadi nyampe, itulah agar kita berbagi, agar kita meringankan orang lain. Tetapi nek digo dhewe beda urusan dunia karo akhirat. Itulah disebabkan makanya disebutkan wong yang meninggal dunia, kuburan dan sebagainya itu adalah nasihat bagi yang masih hidup, bahwa suatu saat nanti kita pun akan sama seperti beliau-beliau yang telah mendahului kita. Wong meninggal itu wajib. Jadi ora sawedi karo kematian, karena kematian itu hak. Kematian itu pasti. Sing diwedeni justru bekale wis duwe apa urung. Maka Bimbo dalam syairnya menerjemahkan sebuah hadis Rasulullah, jangan takut mati, tapi takutlah akan kehidupan setelah kematian. Itu yang kita takutkan. Nek awake dhewe ora duwe bekal apa-apa, ngadep karo Gusti Allah, bakal sengsara selama di alam barzah, di alam akhirat nanti bakal sengsara sepanjang masa. Tapi nawe dhewe bekale akeh, insyaallah menjadi orang yang tenang-tenang saja. Dan salah satu bekal yang terbaik adalah kalimah-kalimah thayyibah, bacaan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Maka Yasin tahlil monggo kita jaga. Enggak ada salahnya Yasin tahlil. Wong Yasin tahlil yang kita baca Quran surat Yasin. Memang enggak ada hadis Rasulullah bacalah Yasin ketika ada orang meninggal dunia pada malam Jumat, ya ono. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya hanya mengamalkan Quran hadis secara langsung, saya pengen belajar, aku ra iso. Saya nggak bisa mengamalkan Quran hadis secara langsung. Aku mengisone ngamalke Yasin, ngamalke Quran, ngamalke hadis yang melalui penjelasan para ulama, melalui ijma dan qiyas. Quran ora ono sing nerangke urutan salat mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam, tidak ada. Tapi melalui ayat-ayat yang ada, melalui hadis-hadis yang ada, baru kita bisa melaksanakan salat seperti salat yang kita laksanakan. Inilah pentingnya kita ngikuti ulama. Karena Al-Quran itu boleh dibaca oleh siapa saja, bahkan menjadi ibadah. Hadis boleh dibaca oleh siapa saja menjadi ibadah. Baca terjemahan hadis yang menjadi ibadah. Maca Quran, maca terjemah hadis, ora ono larangan. Tetapi menafsirkan Quran dan menafsirkan hadis ono aturan. Ora entuk nafsir ke Quran, nafsir hadis sakarpe dhewe. Itulah ada 15 cabang ilmu yang mensyaratkan sebelum orang itu menafsirkan Quran dan menafsirkan hadis, dia paham dengan 15 ilmu. 15 cabang ilmu yang menjadi syarat menafsirkan Quran dan hadis ketok enak dibahas, ora ono kaitane karo Quran. Mosok nafsirkan Quran kok perlu ilmu peta? Kalau di tentara namanya topografi. Nang luar apa tuh? Geodesi apa-apa. Jadi ngeker-ngeker lho, Pak. Perlu ilmu utara, timur, selatan. Itu ada hubungannya ya. Tapi ternyata nafsirkan Quran, nafsirkan hadis perlu itu ilmu.
contoh, ini contoh saja ini jauh contoh. Ketika Rasulullah bersabda, janganlah kita buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ini hadis Rasulullah. Kita tidak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Itu koma belum titik hadisnya. Dalam lanjutannya, buang hajatlah menghadap ke timur atau ke barat. Kira-kira wong kene Gedawang Padang Sari Balungan. Gedawang iso ngamalke hadis ini? Ora iso. Nek ora paham ilmu bumi ora iso. Lho hadisnya muline seperti itu kok. Ora entuk buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi buang hajatlah menghadap ke timur atau ke barat. Sampai gendeng ora iso sampai buang air besar, buang air kecil. Kok bisa seperti itu? Apa hadisnya salah? Mboten hadisnya salah. Ternyata secara peta, secara dislokasi, Rasulullah bersabda waktu itu beliau berada di sebelah utara kota Mekah. Inilah perlu ilmu peta, perlu ilmu bumi. Nafsirkan hati saja perlu ilmu sing ketoke ora kaitane karo agama, tapi berkaitan sekali. Kalau di sana di Madinah ora iso, maka di sana membuang air besar, buang air kecil boleh menghadap ke timur atau ke barat karena posisi Madinah di sebelah utara, sementara Indonesia sebelah timur. Jadi nek buang air besar, nek orang menghadap ke utara, yang menghadap ke selatan karena nggak boleh membelakangi atau menghadapani kiblat. Ini contoh. Oleh karena itu jadikanlah nasihat-nasihat yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk kita ambil pelajarannya, untuk dan kita amaliyahkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal pahala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu mari dengan kesempatan yang baik ini kita jadikan pelajaran bahwa kematian adalah hak. Kematian adalah pasti, tinggal nunggu giliran. Entah jenengan duluan atau entah saya belakangan, monggo. Nih, ibu nek ora sabar silakan nih, silakan. Saya tak belakangan, betul nopo-nopo nggih. Tapi yang jelas kabeh nanti akan mengalami kematian. Bahkan kematian itu ora jaminan tua sik, nggih, Mbah nyuwun sewu nggih, Mbah sing luwih sepuh, ora jaminan tua sik. Sing nom mati sik yo, oke. Wong mati ki ora kudu lara sik, nggih mboten. Sing lagi olahraga meninggal ya oke. Sing lagi maksiat sehat ya oke, dan sebagainya. Oleh karena itu intinya adalah kita selalu diajarkan Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan pikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Alhamdulillah rezeki bersyukur. Alhamdulillah tonggone tambah rezeki yo melu bungah melu bersyukur, sehingga itu menjadi pahala zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, manfaat, wabil khusus kepada almarhum, kepada keluarga Ibu Susanti untuk mengambil pelajaran bahwa ini adalah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita bersabar insyaallah Allah akan menggantinya dengan pahala-pahala, keindahan-keindahan yang lebih besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.